Nama saya Devina Paulida dari 18 INDI. Visi saya yaitu To God as a Family atau disingkat TGAF. Dalam bahasa Indonesia berarti bagi Tuhan sebagai keluarga. Alasan saya mengangkat visi ini yaitu saya sadar bahwa Tuhan menciptakan umat manusia masing-masing dengan bakat dan karunia yang berbeda-beda dan unik. Walaupun berbeda-beda, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah satu tubuh, di mana anggota satu dan anggota lainnya saling melengkapi dan saling menopang. Yang berarti kita adalah saling bergantung satu sama lain. Saling bergantung merupakan aspek penting dalam keluarga. Program studi pendidikan biologi merupakan keluarga yang diberikan Tuhan kepada setiap pihak yang berada di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan terlaksana untuk keluarga itu sendiri. Himpunan mahasiswa program studi pendidikan biologi membantu mengusahakan agar terwujudnya tujuan tersebut melalui setiap program kerja yang akan diselenggarakan. Melalui kerjasama dan kebersamaan di dalam setiap kegiatan, diharapkan para mahasiswa mampu bekerja sama meresponi panggilan sebagai guru Kristen dengan mencapai graduate profile visi, yaitu karakter, calling, competence, dan compassion. Misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan kepedulian mahasiswa akan pentingnya kerjasama bagi pembelajaran di dalam komunitas yang berdampak bagi orang lain. Yang kedua, memperlengkapi mahasiswa untuk mencapai graduate profile visi melalui kegiatan yang mengedukasi dan aplikatif sebagai langkah meresponi panggilan sebagai guru Kristen. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan potensi diri yang diberikan Tuhan dalam diri mahasiswa untuk menerapkan inovasi dalam mengajar bidang biologi sehingga mahasiswa dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berikutnya yaitu divisi dan program kerja. Yang pertama divisi akademik. Program yang pertama yaitu tutorial biologi dan matrikulasi. Tutorial biologi merupakan program bimbingan belajar biologi bagi mahasiswa tahun pertama sebagai tuti dengan kakak tingkat sebagai tutor yang akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Selain itu, divisi akademik akan memfasilitasi dengan menyediakan tutor bagi mahasiswa yang kesulitan dalam mata kuliah tertentu. Selain itu, divisi akademik juga akan bertanggung jawab untuk membantu dalam berjalannya matrikulasi yang dilaksanakan oleh pihak student service. Yang kedua yaitu micro-teaching. Micro-teaching merupakan perlombaan praktik mengajar yang bertujuan untuk memperkuat panggilan mahasiswa calon guru. Program ini terbuka bagi seluruh mahasiswa visi dan pelaksanaannya ditargetkan pada semester genap 2020-2021. Yang ketiga yaitu SOREA atau Show Your Creativity in Learning Style. Program ini merupakan perlombaan membuat karya media pembelajaran yang dapat menunjang aspek gaya belajar siswa, yaitu audio atau visual atau kinestetik. Karya tersebut dapat berupa lagu, drama, atau komik, dan lain-lain. Contohnya adalah lagu mengenai sistem pencernaan atau drama mengenai glikolisis. Program ini terbuka untuk mahasiswa isi program studi pendidikan biologi dan ditargetkan akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Divisi yang kedua yaitu divisi non-akademik. Program yang pertama yaitu BEGIN atau Biology Education Greeting. Program ini bertujuan untuk menyambut tahun ajaran baru bagi masyarakat program studi pendidikan. Yang kedua yaitu divisi non-akademik. Program pertama BEGIN atau Biology Education Greeting. Program ini bertujuan untuk menyambut tahun ajaran baru bagi masyarakat program studi biologi dengan tujuan yaitu menyambut mahasiswa baru dan meningkatkan semangat untuk bekerja sama dalam tanggung jawab yang diberikan Tuhan pada tahun ajaran 2020-2021. Program ini ditargetkan akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 dan bersifat wajib bagi setiap mahasiswa program studi pendidikan biologi. Program kedua yaitu Dream Team. Dream Team merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas masyarakat program studi pendidikan biologi melalui aktivitas fisik seperti olahraga dan games. Program ini ditargetkan akan dilaksanakan pada awal semester genap 2020-2021 dan bersifat wajib dihadiri oleh seluruh mahasiswa fisik program studi pendidikan biologi secara berkelompok. Program ketiga yaitu BETI.
atau Biology Education Thanksgiving. Program ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun ajaran 2020-2021 dan mengutus mahasiswa tingkat akhir yang akan segera melaksanakan resiprokasi. Program ini ditargetkan akan dilaksanakan pada akhir semester genap 2020-2021 dan bersifat wajib dihadiri oleh seluruh mahasiswa TISI program studi pendidikan biologi. Divisi yang ketiga yaitu Divisi Media dan Informasi atau Medinfo. Program yang pertama yaitu media sosial, website, dan Instagram. Program ini bertujuan untuk memelihara website dan Instagram untuk selalu aktif, memberikan informasi mengenai kegiatan mahasiswa program studi pendidikan biologi, serta meningkatkan sikap interaktif para pengunjung media sosial tersebut. Contohnya dengan membuat template story Instagram berupa challenge AHA of the Day atau tantangan memposting AHA atau insight yang didapatkan mahasiswa dari pembelajaran dalam satu hari tersebut. Program yang kedua yaitu Mading atau majalah dinding. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi yang menarik dan akurat dengan penyajian yang kreatif. Mading diperbaharui setiap 1 bulan dan diselingi oleh Madiline atau majalah dinding online melalui website atau Instagram HMPS PB. Divisi yang keempat yaitu Divisi R&D atau Research and Development. Program yang pertama yaitu Lab Hidup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola tanaman, spesifiknya sayur. Pada program ini juga akan dilakukan metode hidroponik sederhana dengan memanfaatkan botol plastik bekas. Mahasiswa kemudian menyusun laporan atas berlangsungnya kegiatan. Program ini terbuka bagi seluruh mahasiswa TISI program studi pendidikan biologi. Program yang kedua yaitu bioteknologi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penerapan bidang bioteknologi, yaitu pembuatan tape kacang hijau. Program yang kedua yaitu bioteknologi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penerapan bidang bioteknologi, yaitu pembuatan tempe kacang hijau. Mahasiswa kemudian dibimbing untuk menyusun artikel ilmiah. Program ini terbuka bagi seluruh mahasiswa TISI program studi pendidikan biologi. Sekian visi misi dan program kerja yang saya ajukan. Siapapun yang terpilih nantinya, saya mengharapkan partisipasi aktif seluruh keluarga program studi pendidikan biologi untuk bersama-sama menjalankan program HMP. Terima kasih, Tuhan memberkati. To God as a family. Shalom, perkenalkan nama saya Maria Kesha Gagunting. Saya dari Pendidikan Biologi Kohort 2018. Saat ini saya akan memaparkan visi dan misi saya sebagai calon Ketua HMPS Pendidikan Biologi 2020-2021. Visi yang saya ambil adalah koresponsif, yaitu cooperation, responsibility, and creative. Nah, untuk memenuhi visi saya ini, untuk mencapai visi saya mengambil misi yang pertama, menyelenggarakan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa pendidikan biologi sehingga dapat aktif, bersolidaritas, berwawasan luas, dan memiliki keterampilan. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan sesama pengurus HMPS Pendidikan Biologi dan seluruh mahasiswa pendidikan biologi. Dan yang ketiga, mengoptimalkan seluruh fungsi dari setiap divisi. Selanjutnya, divisi dan program kerja yang saya buat di sini yaitu yang pertama itu ada divisi akademik. Nah, di divisi akademik ini ada beberapa program kerja, yaitu yang pertama ada tutorial. Nah, program ini itu bertujuan untuk membekali para mahasiswa baru yang bergabung dengan jurusan pendidikan biologi untuk menghadapi konten biologi umum di semester 2. Selanjutnya itu ada program training media pembelajaran. Nah, program ini bertujuan untuk mengasah skill dari para calon guru Kristen untuk membuat media pembelajaran yang kreatif di masa depan ketika telah menjadi guru. Nah, sehingga program ini terbuka untuk seluruh mahasiswa yang ada di TISI. Dan yang ketiga itu ada program Biology in Creativity. Nah, jadi melalui program ini mahasiswa dapat menampilkan berbagai
talenta, bakat, ataupun keterampilan mereka dalam berbagai aspek. Nah, sehingga program ini sasarannya adalah seluruh mahasiswa pendidikan biologi di seluruh angkatan. Selanjutnya, yang kedua, ada divisi non-akademik. Di sini ada 3 program kerja yang saya lanjutkan dari HMPS Pendidikan Biologi sebelumnya. Yang pertama itu ada LI1 atau Learning and Inspiring 1. Nah, program ini bertujuan untuk melakukan pembelajaran bersama serta menyelenggarakan kegiatan yang menginspirasi bagi banyak orang. Di sini untuk LI1 diadakan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung bersama dengan pendidikan biologi serta menyambut semester baru bagi setiap angkatan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada LI2. Nah, untuk LI2 sendiri diadakan sebagai pengucapan syukur untuk 1 semester yang telah berlalu serta mendoakan para mahasiswa tingkat akhir yang sudah akan melayani di tempat penempatan masing-masing. Selanjutnya yang ketiga itu ada kegiatan Sport Day. Nah, program ini diadakan untuk menjalin relasi yang lebih baik lagi antara setiap angkatan guna membangun semangat solidaritas dan kepedulian satu sama lain. Nah, sehingga program ini itu ditujukan bagi seluruh angkatan mahasiswa pendidikan biologi. Divisi yang ketiga yaitu divisi R&D atau Research and Development. Nah, di sini ada 2 program kerja. Yang pertama ada lab hidup. Program ini bertujuan untuk mempelajari lebih lagi tentang tanaman. Di sini mahasiswa dapat belajar mengelola dan merawat tanaman serta menambah dan mengeksplorasi pengetahuannya tentang mata kuliah botani. Nah, yang menjadi sasaran di program ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan biologi. Dan yang kedua yaitu program bioteknologi. Di program ini bertujuan untuk mewadahi mahasiswa pendidikan biologi untuk mengembangkan dan mengeksplor pengetahuan dalam bidang bioteknologi, serta belajar untuk mengevaluasi produk yang telah dihasilkan atau yang akan dihasilkan. Yang keempat itu ada divisi Infokom. Nah, di divisi ini ada 3 program kerja. Yang pertama itu ada program Bioinfo. Nah, pada program ini bertujuan untuk mengelola website dan berbagai akun media sosial seperti Instagram dan YouTube dari HMPS Pendidikan Biologi. Sehingga yang menjadi sasaran dari program ini yaitu seluruh mahasiswa pendidikan biologi dan masyarakat umum. Selanjutnya yang kedua itu ada program Mading yang meneruskan program dari HMP sebelumnya. Sehingga program ini juga bertujuan untuk memberikan informasi seputar biologi dengan sumber yang akurat dan dapat dipercaya. Serta sasaran dari program ini yaitu seluruh mahasiswa pendidikan biologi dan masyarakat umum. Yang ketiga itu ada program Bank Bio. Nah, di program ini merupakan program baru yang bertujuan untuk membagikan referensi soal-soal yang sebelumnya telah divalidasi oleh para dosen di pendidikan biologi, dan soal-soal ini relevan dengan mata pelajaran biologi. Selain itu, Bank Bio ini dapat juga mewadahi bagi mahasiswa pendidikan biologi untuk membagikan hasil karyanya berupa artikel ilmiah atau jurnal yang pernah dikerjakan sebelumnya. Mungkin ketika membuat tugas, mahasiswa pendidikan biologi banyak membuat tugas yang demikian. Oleh karena itu, Bank Bio ini dapat mewadahi bagi mahasiswa pendidikan biologi untuk dapat membagikan hasil karyanya. Demikian visi dan misi beserta divisi dan program kerja yang dapat saya sampaikan. Jadi mari kita bersama-sama membangun HMPS Pendidikan Biologi yang koresponsif. Tuhan Yesus memberkati.